Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang kita hormati guru kita Buya beserta keluarga, yang kami hormati para perindu majelis ilmu. Alhamdulillah pada kesempatan saat ini kita bisa bertemu kembali di pertemuan kajian majelis fikih online. Mudah-mudahan pertemuan ini ada manfaatnya, diberi pemahaman yang benar, diberi kemudahan mengamalkan ilmu, dan mudah-mudahan ibadah kita semakin hari semakin benar. Baik, kita akan bahas tentang masalah tato. Jadi tato ini kenapa dibahas di sini? Karena banyak orang mengatakan bahwasanya tato itu menghalangi sampainya air ke dalam kulit. Kan tetapi perlu dipahami bahwasanya tato itu tidak menjadikan sebab sampainya air ke kulit. Jadi tato itu nggak nyampe sebab airnya ke kulit. Akan tetapi jika tato-tatoan bukan tato beneran, maka itu bisa saja menjadikan sebab air tidak maka bisa saja itu menjadikan air tidak nyampe ke dalam kulit. Tapi banyak kita temukan tato itu di masyarakat itu terjadi yang mereka salah paham dikiranya sampainya air ke kulit. Maka untuk kebenarannya bagaimana? Mari kita kaji saat ini. Baik, hukum tato. Sebelum kita bahas hukum tato, kita harus tahu definisi tato terlebih dahulu. Jadi tato itu adalah menanamkan benda asing yang mempunyai warna. Jadi warnanya apa, entah itu merah dan seterusnya, ke dalam tubuh dengan cara menggoreskan jarum ataupun yang lainnya, yang bisa melukai tubuh dan membuat darah bercampur dengan benda itu lalu membeku hingga keluar warna yang diinginkan. Termasuk di dalamnya gambar yang diinginkan. Itu namanya tato. Nah, jadi tato itu nanam benda asing, kemudian benda asingnya kemudian mempunyai warna ke dalam tubuh, kemudian digoreskan, kemudian membuat darahnya bercampur dengan warna itu, lalu tertinggallah gambar yang diinginkan. Baik, kemudian setelah kita tahu definisi tato, kita akan bahas tentang masalah hukum masang tato. Hukum masang tato itu hukumnya haram. Bahkan disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, la'anallahu al-wasimat wal mustausimat. Allah melaknat. Maksud Allah melaknat itu adalah Allah menjauhkan rahmat dari orang yang membuat al-wasimat wal mustausimat. Allah melaknat. Berarti Allah menjauhkan rahmat dari orang yang membuat tato dan orang yang minta dibuatkan tato. Jadi ini memasang tato itu hukumnya haram, dan di sini ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala melaknat, maka di situ luar biasa, termasuk hukumnya adalah dosa besar. Akan tetapi keharaman ini jika memang ada unsur kesengajaan dan sudah tahu hukumnya. Jika belum, maka hal itu dimaafkan, maka Allah Maha Pengampun. Maka kami himbau yang bertato, termasuk kita jika melihat orang yang bertato, ingatkan agar mereka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita pun jangan sampai merendahkan orang bertato, karena orang yang bertato bisa saja lebih baik daripada mereka yang tidak bertato. Kan guru kita Buya sering bercerita, ada preman bertato jadi ustadz yang menyampaikan ilmu sesuai kemampuannya, tapi ada santri sudah lama menuntut ilmu, akan tetapi tidak berani menyampaikan sebuah kebenaran. Bagaimana seperti ini? Maka mari khususnya kita para perjuang Al-Bahjah, mari kita berusahalah menyampaikan sebuah ilmu sesuai dengan kemampuan kita. Kalaupun tidak tahu ya bilang tidak tahu, kalau tahu ya kita sampaikan sesuai kemampuan kita. Baik ya, la'anallahu al-wasimat wal mustausimat. Allah melaknat orang yang membuat tato dan orang yang minta dibuatkan tato. Begitu mengerikannya orang yang bertato ya, dosanya, akan tetapi jangan sampai kita merendahkan mereka. Baik, next lanjut. Kemudian hukum tato itu bagaimana Ustadz? Apakah wajib dihilangkan? Jadi dibahas oleh para ulama bahwasanya
tato, jadi tato itu wajib dihilangkan jika memenuhi 5 syarat. Yang pertama, mengetahui keharaman tato. Mengetahui keharaman tato saat membuat tato. Jadi ketika ada orang bertato, tanyakan, apakah kamu tahu hukumnya tato? Kalau dia tahu hukumnya tato, lalu dia memasang tato, maka dia itu wajib dihilangkan tatonya. Tak wajib dihilangkan tatonya. Kalau masangnya dalam keadaan mengetahui bahwasanya hal tersebut dilarang oleh agama Islam. Tapi nggak cukup pertanyaan ini dilontarkan pada saat itu saja. Tanya dulu. Yang kedua, menato ketika sudah balik. Jadi kalau orang tua membuat tato buat anaknya yang belum balik, maka anaknya tidak dosa, akan tetapi orang tuanya berdosa. Setelah kita tahu, kamu tahu hukum tato? Enggak tahu. Tanya lagi, kapan masang tatonya? Masangnya masih waktu saya masih usia 5 tahun misal. Oh, berarti kalau masangnya waktu 5 tahun karena belum balik, berarti tidak wajib dihilangkan. Jadi pertanyaan keduanya itu kapan? Apakah kamu mengetahui hukum tato? Jawabannya nggak tahu, berarti nggak wajib dihilangkan. Tahu, wajib dihilangkan. Tapi jangan berhenti di situ. Pertanyaan keduanya, kapan masang tatonya? Masang tatonya ketika belum balik. Berarti balik sudah dibahas ya. Dibahas yaitu tentang kalau laki-laki keluar mani umur 9 tahun Hijriah. Kalau nggak keluar mani tunggu sampai 15 tahun Hijriah. Kalau perempuan ada tambahannya yaitu kalau darah haid ketika umur 9 tahun Hijriah. Ini sudah dibahas. Jadi nggak boleh ya seperti itu. Masang tato. Kemudian selanjutnya tatonya belum tertutup kulit. Tatonya belum tertutup kulit. Jika tatonya sudah tertutup kulit, maka tidak wajib dihilangkan. Jadi tanya dulu, tatonya sudah tertutup kulit apa belum? Oh, belum. Wajib dihilangkan. Wajib dihilangkan. Jadi pertanyaan ketiga itu, sudah tertutup kulit apa belum? Udah. Kalau udah tertutup kulit berarti wajib dihilangkan. Kemudian yang keempat adalah menghilangkannya tidak menjadikan sebab dia harus bertayamum saat wudhu ataupun mandi besar. Jadi ada sebuah kalimat yang kita dengar di masyarakat bahwasanya kalau ada orang tato itu harus dihilangkan dengan cara disetrika. Kalau orang menghilangkan tatonya disetrika, artinya di situ kan akan menjadikan dia itu ketika wudhu itu kan ataupun mandi besar itu kan anggota yang dihilangkannya itu diperban. Kemudian ketika dia diperban, maka secara otomatis di situ kan akan menjadikan dalam menyempurnakan bersucinya baik hadas kecil ataupun hadas besar, maka dia harus dengan cara bertayamum, wudhu plus tayamum ataupun mandi besar plus tayamum untuk kesempurnaan di dalam dia bersuci. Maka di saat seperti itu, tato itu tidak harus dihilangkan. Seperti itu. Kemudian yang kelima adalah tidak ada manfaatnya. Nah, kalau ada manfaatnya, maka tidak harus dihilangkan. Bagaimana tato itu ada manfaatnya? Guru kita Buya pernah bertanya kepada gurunya yaitu Habib Salim bin Abdullah Syatiri, bagaimana tato ini ada manfaatnya? Jawaban Habib, ya mungkin saja bisa saja seorang suami melihat istrinya ada hitam-hitam di wajahnya ataupun di bagian tubuhnya, nggak taunya itu menjadikan suami semakin cinta karena tambah cantik ataupun hal lainnya, maka hal itu diperkenankan. Artinya itu ada manfaatnya karena apa? Menambah kecintaan seorang suami dengan istrinya. Bahkan dalam tadi yang kami sampaikan satu hadis yang larangan tato,
La'anallahu al-wasimat wal mustausimat. Allah melaknat orang yang membuat tato dan orang yang minta dibuatkan tato. Orang yang membuat tato dan orang yang minta dibuatkan tato. Allah melaknat. Di situ ada kalimatnya al-wasimat wal mustausimat. Di situ menandakan bahwasanya umumnya dulu zaman Nabi bahwasanya orang yang bertato itu adalah seorang perempuan. Seorang perempuan. Padahal bisa saja tidak seorang perempuan. Biasanya umumnya mereka itu yang karena mungkin karena faktor lingkungan perempuan. Tapi yang laki-laki juga ada. Tapi di situ umumnya dulu tuh seorang perempuan. Seperti itu. Baik itu ya. Jadi 5 hal ini harus dipahami dan dihafalkan. Jadi kalau ditanya kapan tato wajib dihilangkan jika menerima syarat. 5 syarat ini utuh. 1. Mengetahui hukum tato. 2. Menato ketika sudah balik. 3. Tatonya belum tertutup kulit. 4. Menghilangkannya menjadikan sebab dia harus bertayamum dalam wudhu ataupun mandi besar. Yang kelima, tidak ada manfaatnya. Berarti kalau dia tidak tahu keharuman tato, kemudian masang tatonya belum balik, kemudian sudah tertutup kulit, kemudian menjadikan sebab dia tidak harus bertayamum. Jadi menjadikan dia tidak harus bertayamum. Kemudian ada manfaatnya berarti tidak wajib dihilangkan. Jadi kalau kalau kejebol satu syarat ini, maka hal ini tidak harus menjadikan dia sebab bertayamum, menjadikan sebab dia itu harus menghilangkan tato itu sendiri. Kenapa tato ini dibahas di bab Thahara Ustadz? Karena yang tadi ini tulisannya, yang tadi awal kami sampaikan, ada mengira bahwasanya tato itu menjadikan wudunya tidak sah. Ada orang nganggap tato itu menghalangi airnya sampainya air ke dalam kulit. Padahal tato itu tidak menghalangi sampainya air ke dalam kulit. Kecuali tatonya yang ditempel bukan ditanam di dalam kulit. Ini saja ya tentang bab tato. Selanjutnya kita akan bahas satu bab lagi yaitu bab henna. Henna. Henna itu apa Ustadz? Henna itu ataupun pacar ya. Jadi hukum henna atau pacar ini adalah tidak menghalangi air sampai kepada anggota wudhu ataupun yang lainnya, karena henna ini meninggalkan warna, bukan sesuatu yang menjadi penghalang air. Tanda henna ini tidak mudah hilang, tanda hennanya ini tidak mudah hilang, dan hilangnya itu secara berangsur-angsur. Akan tetapi ya perlu dipahami juga di akhir-akhir ini ditemukan henna yang juga meninggalkan zat warna yang akan hilang jika sampai dikerok. Maka henna seperti ini menghalangi air ke dalam kulit dan menjadikan ketidaksahannya di dalam wudhu, termasuk di dalam mandi besar seperti itu. Maka kalau ada orang bertanya henna, apakah henna menghalangi sampainya air ke kulit, maka dilihat henna yang bagaimana gitu kan. Jika hennanya hanya meninggalkan sebuah warna saja yang menjadikan hilangnya akan berangsur-angsur, maka henna ini menjadikan wudhunya sah dan tidak menghalangi sampainya air ke dalam kulit. Akan tetapi pun demikian ada yang di zaman saat ini, kita hidup di masa ini, ada yang menjadikan henna itu ternyata menghalangi sampainya air ke kulit karena memang hilangnya pun tidak akan hilang berangsur-angsur, akan tetapi hilangnya itu harus dengan dikerok ataupun hal lainnya yang menjadikan sampainya air ke dalam kulit. Maka mari kita pahami dengan benar seperti itu. Baik, dua pembahasan ini kami hadirkan di bab ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di bab yang lainnya, yaitu tentang bab jabiro ataupun hal lainnya di kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberi ilmu yang manfaat, diberi pemahaman yang benar, dan diberi kemudahan mengamalkan ilmu. Kami Al-Fakir Muhammad Rosyad mohon maaf jika di awal perkataan atau perjumpaan ini online ini ada yang kurang. Kami mohon maaf dan mohon didoakan selalu. Mudah-mudahan kami semua diberi kesehatan, diberi keistiqomahan di dalam
menyampaikan sebuah kebaikan, dan mudah-mudahan kebaikan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakadha mini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.